Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah nyampe nih. Kita hari ini mau lihat sapi ya. Lihat sapi nanti di kandang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini channel Putra Pakidulan akan membuat video tanya-tanya seputar ternak sapi. Kita tanya-tanya gimana prospeknya, dan kebetulan ada sedikit heboh tentang PMK. Kebetulan di belakang udah ada pakar peternakan hewan ya, Bapak Diat, kebetulan sempat hadir di hari ini. Mohon dukungannya, jangan lupa untuk di subscribe dan di like, di share ke teman-temannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ayo kita tanya-tanya seputar sapinya. Hai, hai. Ini ukuran berapa kiloan ya? Ini sekarang nih sapi ini. Ini Itu 28, 28, ini 32. Oh, 32. Yang ini 32 ya? ini 28. 28. Ini 32. Itu yang gede yang 2 tahun ini 46. 46. Ini yang gede 46 kilo. kurang lebih. Bisa mau pegang? Tuh, pegang dulu. Dah. Bisa mau pegang yang ini nih. Pegang ini, Hasan. Ini punya Husan nih. Ini punya Husan ini. Dua ya? Ini dua ya Pak? Iya, 2. Ya. Ya. Muah. Saya mau dikasih enggak? Dulu. Enggak, udah mandi. Apa tuh? Apa tuh? Sapi. Nah, kemudian ada Pak Dokter, kita tanya-tanya ya seputar peternakan sapi di tahun 2002 ini. Gimana menurut Pak Dokter hewan ini? Menurut Pak Diat, masalah prospek sapi di tahun 2002 ini gimana nih? Makasih Pak. Sebetulnya saya bukan dokter hewan sebetulnya. Saya sarjana sains terapan dari STPP Bogor. Kebetulan saya bertugas di Gerbitung sebagai koordinator penyuluh di BPP atau kepala BPP Gerbitung. Alhamdulillah sekarang bertemu dengan Bapak dan bertanya masalah sapi ya. Prospek untuk tahun 2023 nanti insya Allah masih bagus, masih akan naik lagi. Sekarang aja harga daging udah 140 rata-rata ya. Tahun 2000 udah 140 ya? Ya, yang sekarang tahun 2022 udah 140 untuk daging ya, daging sapi. Jadi menurut saya masih prospek meskipun terkendala dengan kasus PMK. Oh, masalah PMK. Iya. Kebetulan nih dia ngebahas masalah PMK, kita tanya-tanya nih masalah PMK. Itu sejenis apa itu, penyakit apa itu jadi bikin resah di para petani sapi itu Pak? Oh iya iya. Sebetulnya PMK itu adalah penyakit mulut dan kuku atau apa namanya yang menyerang pada hewan-hewan atau namanya ternak yang berkaki belah.
Ular. Seperti Kambing, seperti ternak ruminansia, baik itu ruminansia kecil atau ruminansia besar. Jadi penyakit PMK itu menyerangnya terhadap ternak ruminansia. Nah, terus penyebabnya adalah virus. Nah, itu seperti kambing, sapi, domba, kuda juga bisa terserang. Nah, itu tapi alhamdulillah jangan panik dulu. Kalau ada serangan PMK, jangan panik dulu. Yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara penyebaran penyakit tersebut. Kalau cepat kita cegahnya aman ya? Aman. Itu sebenarnya virus itu sumbernya dari mana itu? Bisa ada wabah lagi di tahun 2002 ini masalah virus itu? Iya. Indonesia itu sudah kurang lebih 30 tahun bebas PMK. Nah, kebetulan kemarin ada lagi kasus PMK. Nah, itu penyebabnya adalah impor daging dari luar. Nah, jadi vektor kita tuh. Ya. Jadi kita jadi vektor. Nah, dari luar itu dari luar negeri ya. Nah, itu jadi vektor, kitanya membawa virus ke ternak. Kita kan nggak tahu kan. Kalau antara ternak gimana? Antara ternak ya pasti. Antara kalau misalnya kita sebagai vektornya terus menyebar ke ternak. Nah, antar ternak pasti kena. Nah, gitu. Berarti kalau gitu peternak itu harus steril dari virus itu ya? Betul. Ya. Jadi ini Pak, ini juga Pak Ahmad ini kan peternak kita ya. Ini sekretaris kelompok sejahtera ya. Ya. Nah, Pak Mamat itu harus biosecurity karyawan atau peternak. Itu harus dijaga sekali. Ya. Nah, makanya Pak Mamat setelah dari kandang orang dari luar harus mandi dulu sebelum ke kandang sini. Apalagi kalau di situ udah nyata-nyata ada virusnya gitu. Benar. Harus waspada gitu ya. Meskipun tidak ada virusnya, kita harus waspada. Karena lagi musimnya gitu. Betul. Ya. Musim di tempat lain Ya. ada PMK itu kita harus waspada gitu. Betul. Sampai ternak kita rugi ya karena harus dicegah jauh. Ya. Sebetulnya PMK itu saya perlu tekankan lagi. Jadi PMK itu tidak zoonosis atau tidak menular kepada manusia. Jadi tidak membahayakan manusia. Ya, aman. Aman. Malah aja sebagai vektor aja. Iya, kita misalnya ada sapi kena PMK dipotong, silahkan makan. Tapi penanganan daging sebelum masak itu harus benar-benar. Harus di atas 100 derajat gitu ya. Nggak usah. Itu bisa Sampai berapa derajat kira-kira kalau mau aman? yang harusnya mah mendidih ya. Direbus dulu 30 menit baru dimasak. Roan juga harus direbus dulu di air mendidih selama 30 menit baru dimasak. Betulnya gitu ya. Dan itu tidak menular terhadap manusia. Ya, jadi catatan nih. Jadi PMK itu tidak menular terhadap manusia, tapi manusia bisa jadi vektor penyebar gitu Vektor kan. itu maksudnya dari pakaian atau dari badan kita? Dari ya? badan kita. Kalau kita sudah ke kandang yang kena PMK, pasti menyebar ke yang lain. Nah, itu. Nah, terus kalau misalnya daging yang kena PMK itu yang misalnya langsung dimasukkan ke freezer ya. Kalau mau dimasak harus dicairkan dulu, bukan di luar ya, di luar kulkas ya, dimasukkan lagi kan. Freezer itu kan freezing ya, pembeku. Nah, dimasukkan dulu ke chilling atau ke pendingin ya, di bawahnya. Nah, itu bisa. Nah, itu dicairkan dulu, baru direbus dulu selama 30 menit di air mendidih. Nah, baru silakan dimasak. Ya, itu ya. Jadi jangan khawatir, jangan panik bahwa PMK itu tidak menular terhadap manusia, tapi menimbulkan kerugian bagi peternak. Itu. Karena apa? Biasanya misalnya
sapi yang itu misalnya yang harganya 30 juta, kalau sudah kena PMK kan Jatuh jadi harganya. jatuh. Karena ketakutan juga ya, kadang. Iya, Karena paling yang beli 10 takut juta kan seperti itu. Ya. Jadi sangat merugikan terhadap peternak. Tapi jangan takut, tahun depan bisa beternak lagi kok. Ya. Nah, tadi yang pertama perlu dicegah itu penyebarannya. Nah, gimana tuh pencegahannya tuh penyebab apa Satu, ya? Kita kita musnahkan yang sudah kena PMK, baik itu alat atau sapinya misalnya dipotong, mangga. Nah, alat-alatnya harus dimusnahkan Kandangnya. atau di apa? sterilkan, steril. Ya, disterilkan. Kandangnya harus disemprot, orang dengan disinfektan. Nah, itu silakan. Nah, yang keduanya memusnahkan alat-alat ini ya, jangan dipakai lagi nanti. Nah, terus yang ketiganya melakukan vaksinasi. Sekarang udah ada di dinas peternakan udah. Nah, kemarin di Bitung udah ada vaksinasi untuk non kurban. Sapi-sapi yang tidak jual. Nah, itu kan syarat untuk vaksin itu harus sehat sapinya, harus sehat. Nah, itu nanti divaksin untuk mencegah penyebaran dari PMK tersebut. Kalau kandang nih seandainya ada yang kena PMK itu kira-kira bisa dipakai lagi kalau udah disemprot itu kira-kira berapa lama itu dikosongkan dulu lah kandang? 1 hari juga bisa dipakai. Oh, 1 hari Apa? asal udah disterilkan dengan disinfektan itu ya? Iya. Oh, iya. Kalau bisa untuk desinfektan itu kalau yang sudah kena PMK ya dicampur dengan sitrum. Sitron. Ya, satu semprotan itu biasanya 12 liter ya. Dicampur 2 bungkus sitrum. 2 bungkus sitron. Ya, baru disemprotkan dengan itu dicampur dengan desinfektan yang biasa. Nah, Tujuannya supaya itu kan dia kalah dengan asam. Oh, asal dia virus itu kalah dengan asam. Iya, tapi jangan terlalu banyak. Banyak. Nah, Ya. jadi luka ya. Itu Itu. dua bungkus itu ya. Ya, itu aja 2 bungkus. Terus kalau PMK ini tanda-tandanya gimana tuh kalau ada gejala nggak ke sapi itu misalnya nih ada sebelum parah kita tahu nih ada ini PMK nih. Oke. Gejalanya gimana itu? Yang pertama nafsu makan berkurang. Makannya berkurang. Itu ya. Yang keduanya keluar salipasi ya. Salipasi itu adalah keluarnya air liur yang terlalu berlebih. Nah, itu tanda-tandanya. Ya. Nah, terus yang ketiganya nanti kalau dibuka bibirnya seperti sariawan ya. Nah, itu kan ya ada yang luka-luka ya. Nah, itu sudah tanda-tanda kan. Yang ketiganya suhu badannya tinggi di atas 37. Gimana caranya? Kalau di kakinya kelihatan? Ya pasti. Oh, Nah, langsung kita halus itu. kita kita periksa suhu badannya itu di belakangnya, di anusnya. Nah, itu ditempelkan termometer Termometer. yang khusus untuk peternak. Ya. Nah, itu kelihatan. Nah, itu kalau 37 itu sampai di 38 ke 40 apalagi itu kena itu apa namanya? Tanda-tanda. Tanda-tanda apalagi kalau sudah kaki kuku Ya, yang besar ya. kita lihat ke bawah. Ya. Nah, kalau ada kuku yang luka, Rubutin lalat gitu? ya biasanya kalau dirubutin lalatnya udah biasa ya. Nah, itu dibuka. Ini kan ada belahannya. Nah, biasanya itu ada luka, ada redang. Makanya si peternak itu atau si dokter hewan atau para medik disarankan untuk memberikan satu untuk pencegahan ya, kita kasih vitamin, kasih anti radang ya, itu ya supaya turun. Ya itu. Yang ketiganya antibiotik. Ya itu. Kalau penyebab fatalnya dari PMK itu apa? Kematian juga ya? Apa gimana? Penyebab fatal dari penyakit PMK sapi? Iya karena tadi yang meninggal itu ya makannya kurang nafsu, bahkan sampai berhenti makan kan lemes. Nah itu pasti menimbulkan kematian. Akhirnya pasti kematian. Tapi sebelum menyebar ke yang lain kita cegah dulu. Catatan saya
mohon dimaklumi, mohon di garis bawahi bahwa kita jangan panik gitu ya. Jangan panik terhadap kasus PMK ini. Karena satu, tidak menyebar atau tidak menular terhadap manusia. Kita masih bisa makan daging sapi gitu kan. Ya, yang keduanya bisa dicegah. Tiganya bisa diobati. Ya, itu aja. Nah, bisa diobati asal tahu tadi Caranya gitu ya. caranya, terus tanda-tandanya seperti apa. Jangan Tentunya harus kita lebih amannya kita konsultasi lagi ke pakar yang bisa merawat hewan gitu Ya, Daripada itu, ya. nanti kita merawatnya salah malah akibatnya tambah fatal ya. Ya, ya. Mungkin itu saja Pak Ded, ya. Kalau di Bitung insya Allah nggak ada PMK. Alhamdulillah. Mungkin itu saja masalah peternakan hari ini, bincang-bincang dengan Pak Diat, pakar peternakan hewan. Jadi masalah PMK ini kita tidak perlu khawatir karena tidak menular ke manusia, dan daging sapinya yang sudah terkena PMK pun bisa dimakan asal dimasak secara benar ya. Jangan sampai tadi telah disampaikan oleh Pak Diat bahwa setelah dibungkus langsung dimasak, tapi harus ada tahapannya, bisa dicairkan dulu supaya virusnya itu tidak langsung dimasak, malah masih hidup di dalam daging, betul ya? Jadi dicairkan dulu, nanti setelah dicairkan langsung direbus 30 menit akhirnya, supaya virus-virusnya itu di dalam dagingnya mati, terus dimasak ya, seperti betul, biasa. betul. Seperti biasa lah. Seperti biasa. Gitu ya. Aman lah, kalau di sini kan sukanya rendang gitu lah. Ya, di rendang aman lah ya. Aman lah. Bikin bakso aman juga ya. Aman. Ya. Mungkin itu saja seputaran ternak sapi hari ini. Ya, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi para peternak sapi khususnya, umumnya pada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.